sinarjateng.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinar Jateng, saya Sinta Nuria, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemilu di tahun 2024 yang akan mendatang bersama dengan narasumber kita, yaitu Ketua Tanfidiyah PBNU Jawa Tengah, yaitu Bapak Muhammad Muzamil. Nah, karena beliau sudah hadir bersama dengan kita, langsung saja kita sapa beliau. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik ya. Ya. Doanya dan selalu baik. Ya, amin. Kalian juga mudah-mudahan baik selalu. Amin. Ya, untuk pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih pandangan PWNU Jawa Tengah terkait politik di tahun 2024 mendatang, Pak. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sinar Jateng ya. Kita harapkan supaya betul-betul bisa menyinari sanubari masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah yang disinari dari Nur Al-Mustafa, mendapatkan hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang politik ini merupakan tugas kita bersama sebagai anak bangsa. Selain politik juga kita harus melaksanakan ekonomi, melaksanakan kebudayaan, juga melaksanakan nilai-nilai agama yang bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, adanya pemimpin bagi satu masyarakat itu satu kewajiban. Maka untuk mendirikan kepemimpinan ini juga satu kewajiban bagi kita bersama. Tentu saja pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang betul-betul berkarakter. Kalau Nabi ya pemimpin yang jujur, yang amanah, yang fatonah, cerdas ya. Kemudian menyampaikan hak kepada mereka yang berhak. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kita juga diminta untuk bersikap adil, baik adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada sesama anak bangsa. Kita harus bersikap adil karena ini satu prinsip ya, satu prinsip di dalam Islam. Kemudian kita juga dituntut untuk bermusyawarah. Musyawarah itu merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjalankan musyawarah, hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah itu tidak semata-mata tentang ubudiyah maudhoh, tetapi juga ibadah muamalah. Kalau ibadah muamalah itu salah satunya faktor adalah soal politik. Nah, politik tugas kita adalah bagaimana menyatukan umat ini agar umat tidak mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik itu biasa terjadi, tapi konflik itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Ya, cara kita berbangsa adalah kita menyepakati Undang-Undang Dasar 45, menyepakati Pancasila, kemudian menyepakati undang-undang lewat wakil-wakil kita, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif. Karena undang-undang itu dibikin oleh Presiden dan DPR di tingkat pusat. Nah, kita sebagai warga negara ya boleh saja menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah kita sepanjang masukan itu disampaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Kita kan sebagai umat Islam diperintahkan untuk saling menasehati ya, menasehati satu sama lain di dalam hal kebenaran dan kesabaran. Nah, itulah politik yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama berkehendak untuk menyatukan warga bangsa ini sebagai satu saudara. Karena di dalam Nahdlatul Ulama itu ada 3 prinsip ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Nah, ukhuwah ini sangat penting sekali bagi bangsa kita, karena dengan ukhuwah yang kuat bangsa kita akan bisa mencapai cita-cita dan tujuan nasional kita, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini bisa kita capai dengan melakukan beberapa kegiatan
baik itu yang sifatnya pendidikan maupun dakwah maupun budaya maupun memperkuat adat istiadat yang luhur yang ada pada bangsa kita. Kita sebagai generasi penerus, ya tentu kita harus mempelajari falsafah bangsa kita, tujuan bangsa kita, hendak kemana bangsa kita ini akan menuju. Lalu kita sebagai pribadi juga harus tahu tujuan hidup kita, ya, kita di dunia ini tugas utama kita itu apa dan seterusnya. Maka disitulah termasuk politik yang sangat tinggi, ya, politik high politik, ya, ya politik kuliah, politik yang tinggi, ya. Nah, selain itu juga ada politik yang bersifat pemerintahan, ya, pengambilan kebijakan. Ini diawali dengan pemilu. Pemilu itu mekanisme demokrasi 5 tahunan. Karena setiap 5 tahun sekali dilaksanakan, maka pemilu ini harus bisa menjamin tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara secara bertahap sesuai dengan mekanisme 5 tahunan. Maka bagi para kandidat, baik itu eksekutif maupun legislatif, harus menyampaikan visi, misi, program kepada masyarakat, kepada rakyat selaku pemilih. Nah, kita harapkan masyarakat kita juga rakyat kita semakin banyak bisa mempertimbangkan kemaslahatan dan juga mencegah adanya madharat bagi bangsa kita. Jadi oleh karena itu kita di dalam Islam ini apalagi ada kaidah, ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, maka mau tidak mau kita harus bisa menolak hal-hal yang bisa menimbulkan mafsadat di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Di antaranya adalah berkata tidak jujur, menilai orang tidak pada tempatnya, atau black campaign, atau memfitnah dan lain sebagainya, itu semuanya tidak diperbolehkan. Boleh kita menyampaikan gagasan, program untuk kebaikan semua, kebaikan seluruh warga bangsa, tetapi kita tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Kalau ada aib, ya kita misalnya, ya kita bisa tabayunkan, ya. Kalau kita memberikan nasihat, ya kita datang kepada yang bersangkutan, tidak perlu kita sampaikan di depan umum atau melalui media. Karena kalau kita menasihati orang di depan umum, itu hakikatnya bukan menasihati, tetapi justru malah menghina. Nah, disitulah kadang muncul konflik. Jadi oleh karena itu kita sendiri juga berkepentingan supaya media kita ini betul-betul media yang memberikan informasi, yang mendidik, yang menghibur, ya, kemudian tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Nah, sesuatu yang menimbulkan kegaduhan masyarakat itu harus kita cegah, karena itu termasuk bisa merusak kehidupan bangsa kita. Berpolitik, ya, harus dengan etika, dengan akhlakul karimah. Di NU kebetulan sudah ada 9 pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama hasil muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, dan ini selalu kita sampaikan menjelang pemilu ini. Boleh warga masyarakat termasuk warga NU itu berpolitik, itu boleh, karena politik itu merupakan hak selain hak asasi yang lain. Ada hak beragama, hak untuk menentukan pendidikan dan penghidupan yang layak dan sebagainya, itu semuanya dijamin oleh undang-undang. Tetapi pelaksanaannya yaitu harus adil, ya, dikedepankan musyawarah, dikedepankan kepentingan orang banyak, tidak semata-mata kita menampilkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi itu boleh sepanjang tidak merusak ukhuwah atau persaudaraan kita sesama anak bangsa, sesama umat Islam maupun sesama umat manusia. Jadi seperti itu politik Nahdlatul Ulama. Soal siapa yang menjadi presiden, siapa yang ada di DPR, ya itu semuanya kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya tinggal kita boleh ikhtiar, ya ikhtiar sesuai dengan kaidah yang ada. Kemudian juga kita bertawakal, berdoa kepada Allah. Karena kekuasaan itu kan hakikatnya kan satu pelimpahan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah itu memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya, memberikan ilmu, memberikan kekayaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Semua itu juga merupakan satu ujian. Yang mengemban amanah, yang berhasil terpilih nanti juga satu ujian, bagaimana dia memegang teguh amanah. Yang belum terpilih juga itu satu ujian, bagaimana dia bisa
bersabar, kemudian tetap menyatu di dalam kehidupan masyarakat supaya kedepannya bisa terpilih. Tidak kemudian kalau tidak terpilih lalu mutung ya, merusak, justru ini akan merusak citra pribadinya. Kemudian hari pemilu yang akan datang kalau mencalonkan lagi, justru masyarakat akan niteni lah istilahnya. Jadi oleh karena itu kita husnudon saja, baik kepada Allah maupun kepada sesama umat. Ya, baik. Tadi kan sudah dikatakan ada nilai-nilai agama yang diterapkan di politik NU ya Pak. Ya. Nah, kan tadi dijelaskan bahwa politik ini ada kegaduhan ya Pak. Pasti ada yang menjadi kegaduhan. Nah, itu bagaimana sih Pak cara mencegah kegaduhan tersebut Pak? Ya, yang pertama penyelenggara pemilu harus memberikan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, dan saya rasa ini sudah dilakukan oleh KPU maupun oleh Panwas maupun juga oleh pemerintah dan juga oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tinggal bagaimana kita kemudian memahami hak yang satu dengan hak yang lain. Berbeda pilihan boleh, ya, tidak satu larangan, tetapi perbedaan itu bukan satu alasan untuk bagi kita bermusuhan satu sama lain. Jadi berbeda itu boleh, tapi tidak boleh bermusuhan. Ya, kan beda antara kita berbeda pendapat, berbeda kepentingan, lalu dengan musuhan itu beda. Boleh beda pilihan, beda pendapat, tapi tetap harus silaturahmi. Yang memberikan kehidupan kita menjadi lebih barokah, lebih bahagia itu kan karena silaturahim. Dengan silaturahim kita tambah saudara, dengan bahkan kita juga kadang tambah rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau semuanya kita punya niat yang baik, insya Allah kehidupan kita akan enjoy-enjoy saja. Jadi apapun kita, apakah jadi pemimpin, apakah jadi warga negara, itu semuanya adalah satu pilihan kita, dan kita enjoy dengan semua itu. Kita lakoni, ya, kita laksanakan dengan bersyukur. Ya, terima ing pandum itu lebih baik. Ya, punya keinginan boleh, punya kehendak boleh, punya cita-cita boleh, tetapi untuk mencapainya harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, yang dibenarkan oleh syariat kita. Jadi setinggi langit boleh, cita-cita ingin jadi presiden boleh, jadi menteri boleh, jadi DPR boleh, jadi anggota DPD boleh, sepanjang semuanya itu dilakukan sesuai dengan tata krama masyarakat kita. Ya. Untuk selanjutnya menurut PWNU nih Pak, adakah kriteria atau sikap yang dibutuhkan untuk maju sebagai kandidat nanti? Ya, sebetulnya kalau maju sebagai kandidat itu ada dua kategori ya. Yang pertama dikehendaki oleh masyarakat, yang kedua atau karena ingin memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Jadi yang pertama kita harus perbarui niat kita ini. Bagaimanapun tingkah laku kita, tindakan kita, amal kita ini tergantung pada niat kita. Jadi sebelum kita maju atau tidak maju, ya kita tata dulu niat kita. Untuk apa? Ya, kemudian nanti mampu nggak kita melaksanakan amanat kalau diamanati. Bahkan ada satu isyarat ya, satu hikmah ya, apabila kita meminta suatu jabatan atau satu urusan untuk kita kerjakan dengan ambisi yang berlebih, justru nanti di kemudian hari kita tidak akan dibantu oleh Allah di dalam melaksanakan amanat itu. Jadi ini kita pertimbangkan sebaik-baiknya. Nyalon atau tidak nyalon itu kan hukumnya bukan fardu ain, ya, tetapi fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang maju, kalau kita nilai baik, ya sudah, ya kita mendukung sepenuhnya. Tetapi kalau tidak ada yang maju dan kita pandang belum ada yang baik, ya apa boleh buat kita maju, tetapi juga dengan cara yang baik. Ya, baik. Terakhir nih Pak, untuk himbauan dan harapan PWNU terhadap keberlangsungan pemilu 2024 itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama memang harus ada kesadaran kolektif ya bagi bangsa kita bahwa pemilu itu merupakan sarana demokrasi yang kita selenggarakan setiap 5 tahun sekali. Sedangkan bangsa kita ini memiliki cita-cita yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Ya, kita wujudkan ini
cita-cita masyarakat yang adil dan makmur ini, dan pemilu harus bisa mengantarkan tahap demi tahap untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur tersebut. Jadi siapapun nanti yang terpilih, ya kita harapkan dia tidak diskriminatif, tetapi betul-betul memiliki sifat yang adil, tidak semata-mata pendukungnya saja yang kemudian dilayani, sementara yang lain yang dulu tidak mendukung tidak dilayani. Dia kan ketika terpilih itu tidak lagi menjadi pemimpin partai atau pemimpin pemilihnya, tetapi menjadi pemimpin bangsa dan negara. Jadi kita harapkan ada watak kenegaraan dari mereka-mereka nanti yang terpilih, ya. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan siapapun yang nanti terpilih memiliki rasa welas asih, ya, kasih sayang kepada seluruh rakyat, dan juga memiliki rasa takut kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau demikian, insya Allah Indonesia akan selalu aman, akan bisa menjadi bangsa yang tinggi derajatnya, baik dalam pandangan internasional maupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Itu merupakan pertanyaan terakhir dari kita, Pak. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktu untuk kami melakukan wawancara. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Mudah-mudahan semuanya sukses, barokah. Amin. Taat pada orang tua, taat pada pemerintah. Amin. Selama pemerintahan kita taat juga kepada Allah dan utusannya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Amin. Nah, Sobat Jateng, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Muzamil selaku Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah mengenai pemilu tahun 2024. Sangat menarik ya. Nah, untuk informasi selanjutnya bisa kunjungi di website Sinar Jateng. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.